Jadi saya ingatkan kembali ya teman-teman ya, kalau ada orang yang mengatakan Salafi itu berbuat bid'ah, nyatanya dia berceramah di dalam TV, dalam YouTube, dalam radio, terus Ustaz Salafi juga menggunakan handphone. Ini adalah hal yang lucu ya, dan harus belajar lagi tentang apa itu bid'ah, kaidah-kaidah bid'ah. Teman-teman, pokoknya kalau berhadapan dengan orang-orang Salafi Wahabi ini semuanya serba gampang. Kalau Ustadz Subhan Bawasir mengatakan 3 atau 4 kali apa itu katanya ikut kajian sudah paham bid'ah dan sunnah. Ini lebih cepat lagi. Cahaya Hidayah ini mengatakan 5 menit sudah paham apa itu bid'ah. Tapi buktinya ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadin, para penonton dan subscriber semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Cahaya Hidayah, di mana beliau katanya mereaksi, menanggapi video salah satu Ustadz Aswaja yang menerangkan tentang pembagian bid'ah. Ustadz Cahaya Hidayah ini, Pak Cahaya Hidayah ini yang punya akun Cahaya Hidayah ini gagal paham ketika mereaksi videonya Ustadz Aswaja itu. Pak Cahaya Hidayah, begini ya, Anda ketika mereaksi sebuah video pikir masak-masak dulu. Maksud Ustadz Aswaja itu adalah ketika selama ini Ustadz Wahabi menyatakan bahwa bid'ah tidak bisa dibagi, karena orang-orang Aswaja itu ya, ulama-ulama Aswaja kan membagi bid'ah menjadi 2. Ada yang membagi bid'ah menjadi 5. Intinya mazmumah dan mahmudah, hasanah dan sayyi'ah. Nah, ini ditertawakan oleh orang-orang Wahabi, katanya ya kullu bid'atin, dapat kullu itu semuanya ndak bisa dibagi-bagi begitu. Nah, Ustadz Aswaja itu menolak demikian. Padahal setiap perkara baru itu mesti bid'ah. Setiap bid'ah mesti sesat. Nah, kata-kata kullu di sini tentunya menjurus kepada masalah dunia ataupun masalah akhirat. Begitu. Itu awalnya dulu yang Anda pahami. Makanya kalau menolak lafadz kullu, bahwa kullu tidak bisa dibagi adalah semuanya, tentunya di hadis kullu bid'atin dolalah itu tidak ada kata-kata akhirat, tidak ada kata-kata dunia. Itu maksudnya, Pak, ya. Dan lagi pada kenyataannya, Pak Hidayah itu ya, pada kenyataannya ternyata Ustadz Salafi itu juga membagi bid'ah kok, Pak. Coba lihat, Ustadz Firanda itu membagi bid'ah menjadi akidah dan amaliyah. Katanya kullu ndak bisa dibagi, kok menjadi bid'ah akidah, bid'ah amaliyah? Ndak percaya? Ini ya Pak Cahaya Hidayah, bid'ah akidah dan bid'ah fikih. Bahkan Ustadz Firanda itu pernah menjelaskan loh, bahwa ketika orang mengerjakan maulid, mengerjakan tahlilan misalnya, itu bid'ah amaliyah, tetap tidak keluar dari yang selamat. Firqah An-Najiyah itu tidak masuk ke dalam 72 golongan itu, kata Firanda, karena itu bid'ah amaliyah, berbeda dengan bid'ah akidah. Lah ini yang dimaksud. Kenapa Ustadz Salafi juga membagi bid'ah, padahal katanya bid'ah tidak bisa dibagi? Itu Pak Cahaya Hidayah. Makanya menurut saya jangan sok sih. Seperti Subhan Bawasir mengatakan beberapa kajian 2 kali apa 3 kali ikut kajian sudah paham bid'ah. Bahkan Anda mengatakan 5 menit sudah paham bid'ah. Pahamnya sih yang buradul. Kalau tidak percaya bahwa Ustadz Salafi ini ternyata bingung dalam memahami bid'ah antara ibadah dan tidak, bingung masalah tasbih saja, ada yang mengatakan begini. Oke, baik. Saya akan membuktikan bahwa Ustadz Salafi, Ustadz Wahabi ini ternyata bingung memahami bid'ah
yang mana bid'ah dunia, mana bid'ah akhirat. Anda mengatakan tadi mic, mengatakan tadi mobil, itu bukan masalah bid'ah, karena itu urusan dunia. Baik, saya akan ungkapkan beberapa urusan dunia yang dibid'ahkan oleh ustadz-ustadz Wahabi. Ini Pak. Hai para ustaz yang mengharuskan majelisnya semua berbaju putih. Dari mana Anda terima syariat itu? Pernahkah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin dengan syarat semua berbaju putih? Dengarkan ya. Itu masalah seragam, masalah pakaian. Ketika lembaga misalnya mewajibkan seragam untuk seragam putih, pengajian mewajibkan jamaahnya seragam putih. Wajib di sini bukan wajib syar'i, Pak. Wajib organisasi. Gimana sih ustadz-ustadz Wahabi ini? Itu seragam urusan akhirat apa urusan dunia, Pak? Sekolah itu yang diwajibkan oleh gurunya itu urusan dunia apa urusan akhirat, Pak? Dan ini lagi, dengarkan ya Pak Cahaya Hidayat, dengarkan ini. Ini adalah Ustadz Wahabi yang mengatakan mic. Pernahkah dicontohkan oleh Rasulullah mic itu? Sholawat pakai mic. Ini dengarkan Pak. Apa yang Nabi anjurkan setelah habis azan? Jika ada qobliyah berarti qabliyah. Habis sholat 2 rakaat, apa yang Nabi anjurkan? Doa. Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Apakah Nabi menganjurkan selawat pakai mic? Jawab Pak Cahaya Hidayah. Ya, jawab itu. Dan sekarang yang terakhir, silakan Anda baca ini ya. Ini adalah kitab karangan Albani. Silakan baca Pak Cahaya Hidayah ini, baca sendiri Anda ini ya. Di dalam kitab Ahkamul Janais karangan Syekh Albani, beliau mengatakan bahwa termasuk bid'ah dalam urusan ibadah. Ingat, bukan masalah dunia ini. Bid'ah dalam urusan ibadah adalah jenazah itu dibawa menggunakan ambulan dengan mobil jenazah. Itu adalah bid'ah. Itu mobil Pak, urusan akhirat apa urusan dunia? Ketika jenazah dibawa menggunakan ambulan, kenapa Syekh Albani mengatakan bid'ah dalam urusan ibadah bukan urusan dunia, Pak Cahaya Hidayah? Nah itu ya Pak Cahaya Hidayah. Kalau dalam masalah urusan ibadahnya, bahkan banyak orang Wahabi yang mengerjakan. Coba anaknya Yazid Jawas ngarang salawat sendiri. Terus Ustadz Firanda ngarang salawat sendiri. Syekh bin Bas ngarang salawat sendiri. Syafiq Risa Basalama ngarang salawat sendiri. Katanya bid'ah dalam urusan ibadah, harus mencontoh Rasulullah. Tidak boleh buat-buat salawat sendiri, itu urusan ibadah. Tapi kenapa ustadz-ustadz Wahabi itu ngarang salawat sendiri, Pak, ya? Dan lagi ada itu Ustadz Khalid Basalama dan Ustadz Maududi Abdullah. Mereka berdua ini ketika membawakan ayat Al-Quran sebagai dasar hujjah untuk memperkuat fatwa mereka berdua itu, mereka mengatakan Pak, qala Allah Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kemudian membaca ayatnya. Nah, dalam hadis, dalam Islam tidak disyariatkan seperti itu. Tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim ketika membaca ayat Al-Quran dengan tujuan istishhad atau ikhtijaj atau istidlal. Tidak disyariatkan. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran sebagai dasar atau dalil untuk hujahnya, untuk memperkuat hujahnya itu, maka tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi Ustadz Anda Maududi Abdullah dan Khalid Basalama malah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan, datangkan hadisnya, datangkan Al-Qurannya, ayatnya bagaimana, disunnahkan apa enggak.
Disyariatkan apa ndak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika Al-Quran dibaca untuk istishhad hukum. Beda halnya dengan mau ngaji. Bedakan ya, mau ngaji atau menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Kalau mau ngaji memang sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berbeda ketika Al-Quran mau dijadikan dalil. Al-Quran ketika mau dijadikan hujah dasarnya. Beda.